Jangan harus kayak gini. Dia sini. Ini periksa. Oh, sumpah saya nggak bohong. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang gue lagi ada di Polsek Jakarta Timur. Pokoknya gue lagi berada di daerah Jakarta Timur. Kita mau nyamperin Pak MP Ambarita. Kita mau kepoin dan kita mau Q&A sama dia. Langsung kita follow. Selamat malam, Om. Selamat malam. Om, kita mau tanya-tanya dulu Om ya. Nah, Tapi jangan manggil Om lah. Manggil Bang. apa? Bang. I'm not that old. Oh, berarti masih muda nih. Baru ya pala 4 lah. Pala 4. Bang, jadi gimana nih hari ini? Udah atau akan atau sedang mau patroli? Sedang kayaknya. Sedang. Cuman dia datang ya, namanya masyarakat. Kita mengganggu nih. Enggak mengganggu sih. Ini bagian daripada pelayanan. Ya. Jadi kita kita belum kenalan. Oh iya, sebelumnya aku Richard Om. Richard. Ya. Kebetulan saya ini ngefans banget sama Om Ambar. Terima kasih. Bapak Ambar ini selaku polisi ya, menurut saya ini memiliki dampak yang baik untuk netizen gitu. Dari mulai perkataan dan tingkah-tingkah lucu, ya kan? Sekarang gini Om, kita mau Q&A singkat nih. Coba Om, kira-kira nih dari mulai pistol, ini rompi, ada apalagi nih entah di dalamnya ya, itu capek nggak sih Om? Beratnya tuh kira-kira berapa? Kan pegel juga, saya naik motor lama aja nggak gitu pegel. Kan kita pernah dulu nonton film kungfu itu, Jackie Chan itu kan. Shaolin itu. Shaolin. Ya, mereka dibekalin dengan pas latihan diikat besi segala macam. Karena udah terbiasa, jadi nggak berat lagi. Jadi ini paling beratnya hanya 15 kilo. Hanya loh. Ya. Ntar lo, kok hanya sih? Iya. Nah, karena sudah terbiasa, ya jadi nggak apa-apa. Hitung-hitung kan ini level 4. Kalau di PUBG itu level 4 itu Army Vest. PUBG. Iya kan? Artinya karena kita sudah memakai ini bertahun-tahun, jadi nggak terasa lagi. Dibilang berat, lebih berat lagi kita melihat kejahatan, ketidakbaikan, tidak berbuat. Kayaknya ada itu influencer ngomong gitu, saya lupa, kebanyakan baca buku saya. Jadi intinya bukan bebannya yang semakin ringan, tapi kekuatannya yang semakin terbiasa. Artinya semakin lebih kuat gitu kan. Semua itu karena dengan cinta. Dengan cinta. Jadi kalau misalnya pacarmu di Tangerang, macet kan ke sana. Misalnya. Karena kau cinta, nggak jauh rasanya. Jalan aja terus, mau macet, mau hujan badai, terobos. Iya kan? Nah, sama seperti itu. Momen apa yang kayak wah hampir mati nih. Pasti kan udah berpuluh-puluh tahun berdinas. Ada satu momen, wah Tuhan nyelamatin nyawa saya nih. Wah ini kalau nggak karena Tuhan, kalau nggak karena mujizat nih, saya udah pasti mati nih. Entah kebegal, entah ketembak, entah ketabrak. Itu ceritanya gimana? Semua dalam kehidupan saya itu adalah mujizat. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk Ambarita itu langsung seperti ini, enggak. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau ditanya momen-momen apa, banyak, tapi saya pilih satu. Nah, yang paling ini. Kita dalam situasi hidup itu, apabila kita merasa, saya berbuat jahat, saya berbuat ini, nggak ditegur Tuhan, nyantai aja gitu kan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik buat kita. Ya. Untuk menjadi pengikut Tuhan. Jadi kalau ditanya momen yang terpenting menjadi seperti sekarang ini adalah yang membuat tamparan-tamparan itu, setiap manusia, setiap individu wajib membuat perubahan dalam hidupnya maupun lingkungannya. Seperti sekarang ini, kalian jauh-jauh dari galaksi sana, melewati jembatan, jalan yang berlubang, hutan-hutan, debu-debu, hujan nggak debu, becek. Itu karena kecintaan kalian. Sama seperti sekarang ini. Apa momen-momennya? Ya momen-momen seperti ini yang meresap ke dalam hati saya. Saya harus buat perubahan. Ini Tuhan akibat dari semua yang kau ajarkan sama saya. Kau melewatkan saya daripada mara bahaya. Kenapa saya nggak berterima kasih? Ini wujud terima kasih saya sama Tuhan, karena banyak kejadian-kejadian seperti yang nggak bisa saya ucapkan ya.
itu memberikan gambaran sama saya. Gambaran seperti apa? Mbak Rita, kau harus membuat perubahan yang baik di dirimu maupun di lingkungan. Menjadi dampak yang baik. Iya. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Iya. Malamnya Jakarta Timur. Aisyah. Om ini terakhir nih Om. Tapi ini agak sedikit effort banget buat Om nih. Kalau bisa saya jawab. Bukan pertanyaan Om. Oh, apa itu? Ini permohonan. Permohonan. Jadi Om Ambarita itu terkenal gaya marahnya yang serem, tapi juga lucu. Tapi dia bisa bikin orang itu tadinya takut jadi ketawa, tapi jadi takut lagi. Om, contohin dong Om. Ceritanya nih Om. Jadi Om contohin arahnya Om tuh gimana? Gitu. Kebetulan kan kalau kami semua ini kan dari aktor-aktor belajar acting. Salah satu metode pembelajaran acting kita adalah mencontoh atau melihat langsung yang kemudian berarti caranya gini. Kalau marah tuh begini, ya kan? Atau impersonate, itu kan juga pelajaran acting. Nah, sekarang aku mau coba, anggaplah Om sekarang resapi ini. Nih, kita ambil contoh ya. Ambil contoh dia. Sini. Ceritanya nih Om, dia bawa sinte. Ceritanya dia bawa sinte. Om tahu dia bawa sinte tapi dia malah nyolot nih. Lalu ujung-ujungnya ketahuan. Ya. Terus nanti saya sutradaranya, saya bilang, "Oke, cut." Misalkan gitu ya. Oke, siap, standby ya. Tapi saya mohon maaf, saya nggak bisa acting. Gak apa-apa, natural aja. Tahu aja. Kenapa harus kayak gini? Dari sini. Ini Pak. Oh, sumpah saya nggak apa-apa. Gue dikepo ke bawah Mambar. Harusnya kan dia Om. Kok jadi saya Om? Itu namanya psikologik. Kalau dia udah siap-siap, kau belum siap-siap. Oh iya bener ya. Bener loh. Dia udah siap-siap, dia udah tahu akan terjadi hal itu. Kita kan, saya gak siap-siap deh. Wih, tiba-tiba gue, waduh, gak bisa berkelit lagi. Iya deh. Om, saya dia disikek lagi Om. PSBB. Om, ini kalimat terakhir aja deh. Buat netizen, pesan-pesan apa yang mau disampaikan. Saya request khususnya buat remaja ya, karena yang nonton, yang nonton tuh banyak yang masih belia. Buat percintaan juga nggak apa-apa, ya. Jadi semua disatuin aja. Jadi pertama masalah remaja. Remaja itu yang paling penting adalah komunikasi dengan itu mic-nya sih. Komunikasi dengan anggota keluarga, pimpinan keluarga, bapak, ibu, komunikasi yang penting. Karena apa? Remaja dalam lonjakan hormon testosteronnya, laki-laki ya, hormon testosteron itu dia tidak akan memikirkan dampak apa yang terjadi sesudahnya. Karena hormon testosteron, hormon pertumbuhan laki-laki yang bikin jakun, suara jadi ini, terus agak-agak mimpi basah, itu hormon testosteron. Nah, melonjaknya hormon testosteron aku bukannya sok-sok tahu ya karena aku baca. Melonjaknya hormon testosteron di remaja itu sehingga mengakibatkan remaja itu tidak mempunyai pikiran dampaknya. Ya kan, dampak berikutnya. Nah, makanya pesan saya buat remaja-remaja, pintar-pintarlah dalam masa mudamu. Pikirkan siapa kau nanti 15 tahun kemudian. Nah, masalah komunikasi, lu harus komunikasi dengan bapak, ibu, atau anggota keluarga lainnya. Kenapa penting komunikasi itu? Contoh, kau dalam pergaulan, main games atau apa di ruang lingkupmu. Pasti bukan mungkin, pasti ada di dalam lingkungan, entah kalian berenam, bertujuh, pasti dalam itu ada satu atau dua iblisnya. Maksudnya iblisnya yang jahatnya, mengajak ke hal-hal negatif. Mau nggak mau nanti, lu cemen. Jangan dengarkan itu. Obrolkan, komunikasikan itu dengan orang tuamu, bapak atau ibu. Jangan nanti karena nggak pernah komunikasi, tiba-tiba jadi komunikasi. Tahu nggak pas lagi ngapain? Di kantor polisi. Ini ditangkap. Udah begini nih tangannya. Iya. Pertama awalnya bilang cemen. Daripada saya dimusuhin, nanti jadi nggak apa-apa. Terus udahlah sekali isap, dua kali isap. Jangan.
Jangan lakukan itu. Gak apa-apa dibenci sama temannya, yang penting gak dibenci Tuhan. Nah, itu maksudnya adalah gak apa-apa. Nah, pada saat bukan masalah kau mengadu-ngadu, ingat, pada masa muda ada pentolan-pentolannya di dalam lingkup remaja itu. Pertanyaannya adalah, siapa dia 15 tahun lagi? Siapa kamu yang rajin belajar, rajin berdoa 15 tahun lagi? Jangan kita anggap remeh tentang ketuhanan. Karena Tuhan itu ada. Ya. Jangan kita berbuat jahat. Wah, nggak apa-apa nih. Nggak seperti itu Tuhan itu. Dia nggak seperti itu. Artinya, siapa yang menabur dia yang menuai. Ya. Itu. Jadi maksudnya adalah di dalam ruang lingkup remaja, di dalam ruang lingkup anak muda, kita boleh bergaul. Tapi apapun dalam pergaulan, kita harus komunikasi sama orang tua. Apa-apa yang ada di situ kita harus komunikasikan. Jangan kita diam-diam, tiba-tiba masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik, tiba-tiba ditangkap sama Pak Barita, baru nelpon dari kantor polisi. Nanti orang tuanya bilang, anak saya rajin berdoa Pak, anak saya nggak seperti itu. Ya iya, karena nggak ada komunikasi. Nah, tadi habis itu untuk remaja yang di dalam ruang lingkupnya itu adalah penting. Terus yang kedua tadi masalah percintaan. Ya. Kita nggak usah ngomong percintaan deh. Mungkin dia di FTV cinta-cintaan. Tapi mohon maaf, di kehidupan nyata itu tidak seperti itu. Betul. Itu lebay. Iya, maksud saya gini. Tuntut ilmumu setinggi-tingginya. Karena bagaimanapun nanti apa yang kau lakukan yang baik hari ini, kau akan terima, mau tidak mau, suka atau tidak suka pada masa dewasamu. Ya. Jadi kalau kita punya pacar atau apa, nggak masalah, tapi jangan jauh. Yang namanya hormon, Ya. laki-laki testosteron, perempuan progesteron, nggak masalah anak muda, tapi jangan jauh. Buat itu sebagai penyemangat, bukan sebagai acuan, bukan sebagai supaya ini cintaku, nggak ada itu. Bucin-bucin. Pacaran kalau menurut saya ya, misalnya dia SMA atau kuliah, it's okay, tapi jangan jauh-jauh. Artinya jangan jauh-jauh, jangan yang kayak di itu ini. Maksud saya, artinya manfaatkan masa mudamu untuk meraih masa depanmu. Siapa kau 10 atau 15 tahun lagi, kau tentukan dari sekarang. No, polisi itu nggak tawuran dia waktu mudanya. Kenapa? Kalau dia tawuran waktu mudanya, dia disambit, giginya potel, nggak jadi polisi. Iya. So Richard tadi kan? Richard. Iya, betul. Nah, jadi sama Richard tonton terus channelnya ini, lagi ada MPM Barita. Jangan lupa teman-teman, kita selalu berdoa supaya wabah COVID ini cepat selesai dan dukung TNI, Polri, perawat serta semua yang menjadi garda terdepan. Guys, thank you so much. God bless you. Thank you Om. Oke. Thank you guys.